letter X, letter O, ataupun gigi berlubang, gigi tidak rata, 28 tahun. Baik kalian yang belum menikah ataupun sudah menikah. Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini saya masih tetap ingin berbagi dan sharing tentang profesi yang sedang saya jalani, yaitu menjadi seorang Polsuspas. Sebelum saya membahas bagaimana menjadi seorang Polsuspas, tidak kalah pentingnya saya ingin berbagi tentang apa Polsuspas itu sendiri. Video ini saya persembahkan bagi teman-teman yang mempunyai minat untuk menjadi seorang Polsuspas, atau bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Saya akan bagikan sharing ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman. Polsuspas merupakan singkatan dari Kepolisian Khusus Pemasyarakatan yang dikenal oleh masyarakat kita sebagai polisi penjara ataupun sipir. Polsuspas berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan status kepegawaiannya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Polsuspas mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan, pengawalan, pengawasan, perawatan terhadap tahanan ataupun narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan negara. Untuk menjadi seorang Polsuspas, ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan jalur akademik. Jalur akademik ini adalah jalur sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kali ini saya ingin membahas tentang menjadi seorang Polsuspas melalui jalur umum. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang Polsuspas, untuk informasi jalur umum, teman-teman bisa mengikuti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan mengambil formasi jabatan sebagai penjaga tahanan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan kepangkatan awal adalah sebagai pengatur muda atau golongan ruang 2A, jika teman-teman masuknya menggunakan ijazah SMA. Batasan umur untuk mendaftar sebagai Polsuspas adalah minimal berumur 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Baik kalian yang belum menikah ataupun sudah menikah. Penempatan awal teman-teman akan ditempatkan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang ada di Indonesia. Namun teman-teman nantinya bisa melakukan pengajuan pindah 2-3 tahun selama menjalankan tugas kedinasan. Atau teman-teman bisa langsung menduduki jabatan sesuai domisili yang ada di KTP. Dan ini semua tergantung kepada kebijakan yang berlaku. Selain itu, Polsuspas juga mempunyai kriteria fisik yang harus teman-teman penuhi, yaitu untuk tinggi badan seorang laki-laki atau pria minimal tinggi badan 160 cm dan untuk wanita minimal 155 cm. Bentuk kaki letter X, letter O, ataupun gigi berlubang, gigi tidak rata, mata minus, itu tidak menjadi penilaian dalam proses rekrutmen Polsuspas. Yang terpenting adalah teman-teman tidak menggunakan narkoba, tidak ada tindik, dan juga tidak ada tato. Untuk menjadi seorang Polsuspas, teman-teman harus melewati beberapa tahapan seleksi. Yang pertama yaitu tahapan seleksi administrasi. Yang kedua, tahapan seleksi kemampuan dasar atau SKD. Yang ketiga, seleksi kemampuan bidang atau SKB, dan yang terakhir adalah seleksi pemberkasan. Untuk seleksi administrasi itu sendiri, teman-teman harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk melamar sebagai Polsuspas, mulai dari ijazah, KTP elektronik, akta kelahiran, SKCK, dan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah. Dalam seleksi kemampuan dasar, teman-teman akan diujikan dengan tes meliputi tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan pada tahapan ini menggunakan sistem gugur, sedangkan untuk SKB menggunakan penilaian kumulatif.
SKB meliputi kesemaptaan, keterampilan, pengamatan fisik, dan wawancara. Kesemapatan yang diujikan dalam seleksi penjaga tahanan adalah lari 12 menit, pull up, push up, sit up, dan shuttle run. Setelah lulus pemberkasan, teman-teman langsung ditempatkan di unit kerja dan menjalani masa uji coba selama 1 tahun dengan status kepegawaian sebagai calon pegawai negeri sipil. Dalam masa ujian coba juga akan dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar sebelum nantinya akan dilantik dan diambil sumpah sebagai pegawai negeri sipil. Untuk pembahasan seleksi selanjutnya ada di next video. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi atau tanya-tanya langsung, bisa ikuti atau follow IG saya, Mamadun_junior. Nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, barusan ini yang bisa saya bagikan bersama teman-teman. Semoga sukses. Salam abdi negara.